Halo Sob, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung dumadi. Saya berdoa agar kita semua serta orang-orang yang ada di sekitar kita lebih sering, lebih lama berada pada kesadaran jiwa tenang dimanapun, apapun kondisinya. Itu doa saya buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih buat sobat yang sudah nonton video ini, sudah nonton video-video yang ada di RTD Channel, dan terima kasih buat yang sudah uh, subscribe RTD Channel. Buat yang belum, please dong like, comment, subscribe, dan share RTD Channel supaya RTD Channel ini bisa makin berkembang. RTD Channel tidak hanya ada di YouTube ya. Dan di YouTube itu sebetulnya ada dua, ada video pendek atau short video, ada video panjang ini. Kemudian RTD Channel itu ada di TikTok, dan di TikTok saya akan lebih sering live untuk melakukan pelayanan, ada konsultasi, ada sharing, ada cleansing, ada juga awakening di sana. Coba kunjungi RTD Channel di TikTok ya Sob. Alamatnya ada di kolom deskripsi video ini, nanti tinggal diklik saja, di situ ada alamatnya RTD Channel di TikTok. Nah, sekarang melanjutkan hukum kompensasi. Video pertama sudah sobat tonton, dan ini adalah video kedua. Supaya nggak terlalu panjang, saya jadikan dua ya. Video yang kedua dan melanjutkan hukum kompensasi sekarang adalah poin ketujuh dari hukum kompensasi ya Sob. Poin ketujuh dari hukum kompensasi. Kamu menarik kamu, aku menarik aku nih Sob. Sobat akan menarik datangnya diri sobat sendiri. Diri sobat yang berasal dari masa depan akan berasal dari diri sobat di masa sekarang. Energi dari jiwa membawa ekspresi lapisan jiwa. Ini adalah pemantik pikiran untuk bekerja dan akhirnya membuat fisik sobat melakukan tindakan. Dan pada akhirnya semua akan menjadi identitas sobat sendiri. Dan pastinya kita akan mendapatkan kompensasi yang sesuai atas identitas diri kita sendiri. Nah, sobat kan paham identitas kita ini berasal dari mana. Seperti sering saya share di video-video saya, identitas kita ini berasal dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Tapi tidak cukup di situ saja, karena bukan hanya yang kita pikirkan, tapi juga apa yang kita rasakan dalam perasaan. Dan pastinya keduanya itu bersumber dari apa yang ada di dalam jiwa kita. Maka cobalah relaksasi energi, bawa masuk kesadaran pada kesadaran jiwa tenang, kemudian amati diri sobat sendiri. Amati diri kita ini. Seperti apa sih lapisan jiwanya, seperti apa sih perasaannya, seperti apa sih pikirannya. Maka kesemuanya itu akan menjadi satu dalam sebuah tindakan yang sobat lakukan sadar atau tidak setiap harinya. Itulah identitas kita Sob. Dan itu juga yang akan diberikan kompensasi oleh alam semesta loh Sob. Poin ke-8 dari hukum kompensasi nih Sob. Untuk memanfaatkan hukum kompensasi untuk keuntungan kita ya, pikirkan tentang bagaimana kita dapat tampil berbeda. Tampilan yang lebih baik tentunya ya Sob. Nah, identitas ini harus selalu kita update, harus selalu kita perbaiki dibandingkan sebelumnya ya, dibandingkan diri kita yang sebelumnya. Karena kita paling tidak harus bisa update setiap saat. Siapa yang dapat kita bantu hari ini? Bagaimana kita bisa menunjukkan kebaikan? Kepada siapa kita dapat mengirimkan lebih banyak cinta dan kasih sayang? Apa yang akan membawa lebih banyak kegembiraan pada hari orang lain yang kita temui sehari-hari ini? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat dan diingat lagi. Ingat dan terapkan terus ya Sob. Apa yang kita berikan pada dunia, maka kita akan menerima kompensasinya loh. Yang berikutnya adalah poin ke-9 dari hukum kompensasi. Pasti pas sesuai takarannya. Seperti motonya Pertamina ya Sob.
pasti pas. Hukum kompensasi menyatakan bahwa kita mendapatkan hasil yang sebanding dengan upaya atau kontribusi yang kita lakukan. Itu titik. Tidak lebih dan tidak kurang. Pas ukurannya dan pas takarannya. Katanya begitu sih Pertamina itu. Katanya. Tapi diri kita bagaimana ya? Ini bukan soal Pertamina, ini soal diri kita. Dengan demikian apa yang telah kita capai dalam hidup kita saat ini, misalnya dari segi finansial, merupakan kompensasi atau hasil dari apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Jika kita ingin meningkatkan hasil yang kita dapatkan, maka kita harus meningkatkan nilai kontribusi yang kita lakukan. Kontribusi apa yang kita lakukan hari ini, saat ini. Hukum kompensasi ini juga menetapkan bahwa kita berhak dan pasti akan menerima upah atau bayaran atas semua pekerjaan baik yang kita lakukan. Nggak cuma yang baik, yang buruk pun begitu. Tapi saya nggak mau cerita yang buruk, nanti fokusnya ke sana. Karena adanya hukum kompensasi ini, kita pasti akan diberi upah yang layak, yang baik, yang sepantasnya untuk semua perbuatan baik kita. Nah, bagaimana sob? Apakah dalam hidup yang kita inginkan di masa ini dan masa datang, kita ingin mendapatkan kebaikan atau upah yang layak? Siapa yang memberikan upah? Sudah pasti, alam semesta, wakil Tuhan, sebuah sistem maha canggih yang dibuat Tuhan, yang digunakan untuk mengakomodir segala kehidupan yang ada di dalamnya. Poin ke-10 dari hukum kompensasi. Jangan random, nanti nggak bisa diukur. Ini kesalahan saya juga nih di masa lalu. Ini sebuah pelajaran yang paling tidak berusaha saya update di masa kini bahwa saya jadi tidak terlalu random dalam melakukan hal-hal yang saya lakukan setiap harinya. Salah satunya adalah membuat semua video saya ini sharing yang saya lakukan di video itu nggak random. Jadi saya buat skripnya dulu dan kemudian saya baca skripnya sob. Hukum kompensasi poin yang ke-10. Jangan random, nanti nggak bisa diukur sob. Di sisi lain, hukum ini juga menggariskan bahwa kita juga dituntut untuk mau membayar atas pekerjaan baik orang lain yang diberikannya kepada kita. Lebih luasnya, hukum ini menuntut kita semua untuk mau memberi imbalan yang sepantasnya, yang baik untuk semua hal baik yang kita terima dari siapapun. Karena hukum ini, kalau kita mengharapkan mendapatkan servis atau produk yang bagus, kita harus mau membayar dengan harga yang bagus juga, yang pantas atau layak untuk produk dan layanan tersebut. Sementara bila kita maunya membayar apa adanya, maka biasanya yang kita dapat juga pelayanan yang apa adanya. Apakah kita ingin seperti itu sob? Hanya apa adanya aja. Tentunya kita menginginkan yang maksimal kan. Untuk bisa mendapatkan hal yang maksimal, tentunya kita juga harus tahu dengan tepat apa yang harus kita kerjakan. Disinilah perencanaan menjadi penting sob. Makanya itu saya berusaha untuk tidak random lagi nih sob. Saya sering sekali mendapatkan klien yang merasa sudah melakukan segalanya dengan maksimal. Tapi sayangnya hal tersebut dilakukan secara acak, random. Sehingga memang benar semua aktivitasnya dilakukan dengan maksimal. Tapi tidak terarah. Jadi nggak optimal itu aja. Tanpa tahu ingin kemana, inilah yang sering menjebak kita. Perencanaan yang kita buat akhirnya hanya perencanaan short term saja. Dalam waktu pendek saja. Kedepannya malah kita nggak tahu. Mau kita bawa kemana hidup kita ini sob. Poin ke-11 dari hukum kompensasi. Onorgo, onorupo. Orang Jawa yang bilang kayak gini. Ada harga, ada rupanya, ada bentuknya. Law of compensation atau hukum kompensasi sering diwakili di dunia ini oleh kata-kata harga tidak pernah bohong. Itu karena untuk segala sesuatu yang baik, kita memang perlu modal yang besar untuk membuatnya. Sehingga mereka yang menginginkan barang yang bagus ini juga harus berani membayar atau memberi kompensasi atau penggantian yang setimpal pula. Intinya menurut hukum kompensasi ini, semua pekerjaan kita yang baik pasti diberi penggantian yang layak. Tetapi kita juga punya kewajiban untuk memberi bayaran yang layak untuk pekerjaan, produk, jasa, atau layanan orang lain.
Hukum kompensasi menyatakan bahwa kita mendapatkan hasil sebanding dengan upaya atau kontribusi yang kita lakukan. Titik itu sob. Tidak lebih dan tidak kurang. Pas ukurannya dan pas takarannya. Dengan demikian, apa yang telah kita capai dalam hidup kita saat ini, misalnya dari segi finansial, merupakan kompensasi atau hasil dari apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Jika kita ingin meningkatkan hasil yang kita raih, maka kita harus meningkatkan nilai kontribusi yang kita lakukan. Nah, apa kontribusimu untuk hidupmu sendiri, sob? Poin ke-12 dari hukum kompensasi. Masih mau random nggak, sob? Masihkah mau random? Nggak tahu apa yang harus dilakukan? Bahkan dalam pagi hari pun bilang bahwa saya akan lakukan apa yang saya mau. Sepertinya random, tapi itu sebetulnya mengarahkan kita kepada sebuah hal, yaitu oke, apa yang saya mau itu apa yang saya inginkan. Apa yang saya inginkan ini berasal dari dalam diri kita, yaitu jiwa keinginan, salah satu bagian dari diri palsu. Nah, sobat bisa mulai tahu kan akan kemana arahnya bila yang memandu adalah diri palsu atau jiwa keinginan. Dalam kehidupan ini kita perlu memahami sehingga pada akhirnya bisa tahu apa sebenarnya tujuan hidup kita sendiri. Jika kita punya tujuan hidup, maka kita bisa membuat tahapan dan strategi untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Membuat rencana hidup merupakan sebuah keharusan bagi kita. Karena apa? Karena kompensasi yang akan kita dapatkan jika kita mempunyai perencanaan yang baik adalah teraturnya hidup kita. Nah, usaha kita adalah membuat perencanaan dan kemudian kita jalani action atau hidup kita sehari-hari dengan perencanaan yang sudah kita buat. Maka kompensasi dari itu adalah hidup kita menjadi teratur. Perencanaan ini nggak cuma soal tindakan fisik, tapi juga perencanaan mengenai apa yang harus kita pikirkan, seperti apa kita inginkan perasaan ini. Itu semua bisa kita mulai atur pelan-pelan ya sob. Perencanaan hidup yang kita miliki akan membuat kita paham apa yang harus dilakukan. Perencanaan ini akan membuat hidup kita teratur, terorganisir, more organized in life. Dan terorganisir makin lama makin lebih rapi. Saya ingatkan kembali mengenai hukum kompensasi ini. Ini sudah saya tulis ini sudah saya tuliskan di blog, ini sudah saya nyatakan di video-video sebelumnya. Hukum kompensasi menyatakan bahwa kita mendapatkan hasil sebanding dengan upaya atau kontribusi yang kita lakukan. Itu titik. Tidak lebih dan tidak kurang. Pas ukurannya dan pas takarannya. Dengan demikian, apa yang telah kita capai dalam hidup kita saat ini, misalnya dari segi finansial, merupakan kompensasi atau hasil dari apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Jika kita ingin meningkatkan hasil yang kita raih, maka kita harus meningkatkan nilai kontribusi yang kita lakukan. Nah, ingat-ingat itu sob, saya selalu mengingat ini setiap hari. Kompensasi atau hasil yang saya dapatkan nanti itu adalah sesuai dengan apa yang saya keluarkan saat ini. Jadi kalau ingin hasilnya baik, berarti saat ini juga harus dikondisikan dengan baik juga ya sob. Nah, coba sobat lakukan relaksasi energi, amati dirinya sendiri, amati pikiran, amati perasaan, amati lapisan jiwa. Bersyukur jika sobat ikut program saya, maka saya bisa memandu, maka saya akan bisa menggrounding atau cleansing energi sobat. Ini yang akan membuat sobat bisa lebih cepat masuk pada kesadaran jiwa tenang dan bisa lebih tahu apa yang harus dilakukan setiap saat. Karena ada saya yang menemani begitu. Gitu aja sharing saya kali ini. Terima kasih sekali sudah nonton video ini. Dan saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap dari video-video saya, dari video yang ada di RTD channel ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa sob. Please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel sehingga RTD Channel bisa makin berkembang. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.